إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimanallahu wa iyyahu. Pembahasan kita masih sekitar Babul Jami', bab yang paling terakhir di dalam kitab Bulughul Maram, di bab Ad-Dzikru wa Du'a, bab Dzikri wa Du'a, bab tentang zikir dan doa. Kita sampai pada hadis yang ke-22. Qala al-mu'allif rahimahullah wa iyyahu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatil daini wa laghabatil aduwi wa syamatatil a'da'i. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahu al-Hakim. Hadis ini adalah haditsun sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan tentang al-isti'adzah, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari lilitan hutan. Hadis ini sekali lagi hadis sahih dari jalur sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, di antara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa berikut ini, dan doa ini sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan di sini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Ini khabar kanahnya berupa fi'il mudhari'. Berarti itu seringkali yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis ini beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 3 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid daini. Allahumma, pernah saya jelaskan. Artinya adalah ya Allah. Ya, Allahumma artinya adalah ya Allah. Ya, ya-nya dihilangkan, harfun nidanya dihilangkan, kemudian diganti menjadi mim, jadi Allahumma. Ini al-asl ya Allah.
Ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min ghalabatid dain, dari lilitan hutang. Perhatikan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ghalabah itu sudah tarokamatid duyun. Yani utangnya sudah numpuk-numpuk sudah. Bukan dain. Ya. Nabi tidak mengatakan Allahumma inni a'udzubika minad dain. Tapi Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan hutang. Hutang yang menumpuk-numpuk. Ya. Bukan dari hutang. Karena Nabi juga sallallahu alaihi wasallam juga pernah berhutang. Bahkan sampai dir'uhu, ya, apa itu? Baju besinya itu sampai digadaikan kepada orang Yahudi untuk makan keluarganya. Ya. Artinya Rasulullah SAW juga berhutang. Ya. Namun Rasulullah SAW berlindung pada Allah SWT dari ghalabatid dain, utang yang menumpuk-numpuk, dari hutang. Ya, misalkan seorang kan gaya-gayanya orang sekarang kan penampilan style, ya kan, bikin kendaraan yang mewah, ya. Mungkin taruhlah misalkan 500 juta misalkan harganya, padahal gajinya sedikit, ya. Gajinya sedikit, sehingga dia memikirkan, nggak apa-apa nanti kan dicicil itu, per bulannya dipotong dari gaji. Utang berapa tahun? 5 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi 10 tahun atau 5 tahun mikir utang, bendino mikir utang, tangi turu mikir utang. Ya ini yang bikin maaf yang membuat orang mati muda semacam ini. Zaman sekarang kan semacam itu, penampilan. Ya. Jadi naudzubillah, ya. Jadi memaksakan. Kadang-kadang orang memaksakan. Ya. Ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Ya. Jadi itu berkepanjangan sehingga 5 tahun harus membayar, baik itu kendaraan atau rumah, ya. Itu yang zaman sekarang semacam itu, cicilan-cicilan itu adalah membuat, ya, belum waktunya ubanan, ya. Faktanya memang semacam itu, sehingga banyak orang yang mati muda, nasallallahu alaihi wasallam, ya. Fatih azakumullah. Jadi apa berhutang, tapi selama hutang itu memungkinkan untuk dibayar, ya, mungkin untuk dibayar. Ya. Baik, nah ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berlindung pada Allah SWT dari satu ini, ya. Ghalabatid dain, yaitu cengkraman hutang atau lilitan hutang. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga berdoa dalam doa yang lainnya. Allahumma inni a'udzubika min ma'thami wal maghram. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung pada Engkau ya Allah dari dosa dan hutang. Ya. Karena kalau seorang itu berhutang, seperti disebutkan dalam hadis sahih Al-Bukhari Muslim, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba. Sungguhnya kalau seorang itu kalau berhutang, dia akan berucap janji dan akan berbohong. Ya. Haddatsa fakadzaba. Dia berucap akan dia berbohong. Ya. Wa wa'ada fa akhlafa. Dan apabila dia berjanji, ya, dia akan mengingkari janjinya. 1 bulan. Bilangnya 1 bulan. Ya, faktanya sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya. Ada seorang naudzubillah, ya. yakni bilangnya 1 bulan, utangnya sampai nangis-nangis, ya. Dan dikasih yo gak tego, ya. Tapi bayarnya Allahu Akbar sampai bertahun-tahun, bertahun-tahun. Ya. Walaupun mungkin di sebagian orang menganggapnya itu adalah tidak selalu besar, tapi maksudnya adalah dalam hadis ini wa wa'ada fa akhlafa, apabila dia berjanji akan mengingkari janjinya. Kebanyakan orang semacam itu. Kadang-kadang ada orang punya utang seperti tidak punya utang. Ya. Walaupun miliatan mungkin punya utang sama orang miliatan, tapi seperti tidak punya utang. Ada yang semacam itu. Yani anas ajnas, yani manusia kan macam-macam. Semacam. Tapi di
fenomena kehidupan kita semacam itu ada memang. Ikhwati azakumullah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari lilitan hutang yang menumpuk-numpuk, ya, sampai kelelep-kelelep katanya, ya. Na'udzubillah minad-dain atau min ghadabatid dain. Yang kedua, Rasulullah SAW berlindung pada Allah SWT wa ghalabatil aduwi, dan dari kemenangan musuh. Ya. Kalau musuh sudah menang, saudara-saudara, musuh itu tidak ada maafi rahmah, maafi syafaqah, tidak ada rahmat, tidak ada kasihan, belas kasihan, tidak ada. Yang gencet yang ada, ya, pasti itu di mana-mana semacam itu. Dan Rasulullah SAW berlindung dari kemenangan musuh. Ya. Di dunia ini ada lawan, ada kawan, ya, ada musuh, ya kan, ada teman. Tidak bisa tidak, semacam itu memang. Ya, musuh kita yang jelas adalah kafir, jelas itu. Ya, al-Yahud dan Nasara musuh kita. Ya. Kita berlindung pada Allah SWT dari cengkraman dan kemenangan orang kemenangan musuh. Wa ghalabatil aduwi, dan kemenangan musuh. Sebenarnya aku berlindung pada Allah SWT dari kemenangan musuh. Kemudian ikhwati azakumullah, yang ketiga, Rasulullah SAW juga berlindung pada Allah SWT dari apa? Wasyamatatil a'da, yaitu dari kegembiraan musuh. Ya. Kegembiraan musuh dari musibah yang kita hadapi. Yang namanya musuh itu gembira sekali kalau kita mendapatkan musibah. Ya. Sangat sedih sekali kalau kita mendapatkan kebahagiaan. Itu musuh. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka hendaknya kita juga ini iktidaan bin Nabi SAW, ya, mencontoh Nabi SAW berdoa pada Allah SWT dari hal ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da'i. Ikhwati a'azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-23. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. Hadis ini adalah hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Arba'ah. Sabin Al-Arba'ah, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa iyyahu dalam muqaddimah menyebutkan tentang istilah-istilah semacam ini. Al-Arba'ah yani rawahul arba'ah ashabus sunan. Siapa ashabus sunan itu? Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Ini yang dimaksud dengan Al-Arba'ah. Akhrajahul arba'atu, beliau-beliau ini sunan. Ya, sunan ini adalah kumpulan hadis-hadis yang diatur, disusun sesuai dengan abwabul fikhi. Ya, bab-bab fikih namanya sunan. Ya, namanya sunan. Ya, yang terkenal adalah Sunan Al-Arba'ah tadi itu. Ya. Baik, wa sahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini adalah hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Samir Az-Zuhairi dalam tahqiqnya Bulughul Maram. Ya. Baik, salah satu murid Syekh Albani rahimahullah wa iyyahu. Beliau mentakhrij hadis-hadis Bulughul Maram ini, mujalladain. Ya, aslinya adalah mujalladain, tapi beliau simpelkan menjadi satu jilid. Yang saya miliki adalah satu jilid. Ya, merupakan intisari dari dua jilid tadi itu. Baik. Ikhwati azakumullah, hadis ini dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dari seorang
seorang lelaki ini berdoa, ya, yaqul, ya. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semacam itu. Ya. Ini doa, ya, bukan permintaan, tapi ini adalah tawasul. Tawasul, ya. Orang ini bertawasul kepada Allah SWT dengan menyebutkan sifat-sifat Allah SWT tadi itu. Karena tidak sebutkan dia meminta apa-apa orang ini. Beliau cuma bertawasul dengan nama-nama yang indah tadi itu. Ya. Jadi bukan meminta, tidak ada permintaan di sini. Tidak ada permintaan minta. Allahumma firli, irhamni, tidak ada. Ya. Jadi Rasulullah mendengarkan seorang yang bertawasul kepada Allah SWT dengan mengucapkan, ya, berikut ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada Engkau, ya Allah. Fa inni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Sesungguhnya aku bersaksi, sesungguhnya Engkau adalah Allah, sesembahan yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Ya. Al-Ahadus Samad, Al-Ahad yang tunggal, yang esa. Kata-kata ahad ini dalam Al-Quran disebutkan cuma sekali saja. Qul huwallahu ahad. Ahad, al-ahad, ya, itu disebutkan cuma sekali dalam Al-Quran. As-samadu, demikian pula ini. As-samad juga satu kali juga dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ikhlas. Ya. As-samad, apa itu as-samad? Segala sesuatu bertumpu dan membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah as-samad. Itu arti yang simpel, ya, dan yang kompleks. As-samad, segala sesuatu membutuhkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk, manusia, jin, malaikat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi Allah tidak membutuhkan makhluk itu. La malaikat, wala manusia, wala jin, tidak membutuhkan. Makhluknya yang membutuhkan Al-Khaliq. Makhluk membutuhkan Khaliq. Khaliq tidak membutuhkan makhluk sama sekali. As-Samadu alladzi lam yalid, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak beranak. Ya. Bagaimana beranak? Ya, walam takun lahu sahibah. Allah bagaimana beranak? Allah SWT tidak mempunyai istri. Ya. Tidak mungkin. Ya. Mustahil. Tidak mungkin Allah Ta'ala mempunyai anak. Istri saya tidak punya. Walam yakun lahu sahibah, tidak mempunyai istri. Allah bagaimana anak? Ya. Baik, alladzi lam yalid, Allah SWT tidak beranak. Ya. Karena Allah SWT tidak mempunyai istri. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ya, muncul dengan sendirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala sesuatunya, tidak membutuhkan la walad wala walid. Yang membutuhkan anak walaupun bapak, tidak membutuhkan itu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, dan juga tidak diperanakkan. Ya. Ini merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Ikhlas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufun ay nadhirun wa mathilun wa syabihun. Tidak ada setaranya. Allah tidak ada setaranya. Tidak ada sesuatu apapun seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi sifatihi wa af'alihi, ya, baik itu sifatnya maupun perbuatannya maupun zatnya tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Faqal, sampai di sini orang itu berdoa. Jadi ini sekali lagi bukan doa tapi tawassul, ya. Kata Nabi SAW, faqala sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'ala Allah bismihi alladhi idza su'ila bi'a'ta. Sungguh dia telah memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya yang apabila dia bertanya dengan nama tersebut, a'ta, Allah Ta'ala akan memberikannya. Ya. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala diseru dengan nama-nama tadi itu, ya,
ajab, pasti Allah akan mengistijabai. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Hadis ini ya mengajarkan kepada kita apa? Ya, disebutkan di sini al-haditsu dalilun ala istihbab istiftah ad-du'a bi hadha tsana'i 'ala Allah taala. Hadis ini sebagai dalil ya bahwasanya dianjurkan untuk membuka doa itu dengan pujian-pujian pada Allah SWT semacam ini. Yaitu saya ulangi lagi, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru Anda minta, Allahumma rzuqni, Allahumma ahyini 'alal iman wal islam wa sunnati, misalkan. Ya. Jadi ini tawassul yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita mencontoh, ya. Mencontoh sebagai perwujudan dari kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar sebagai maklumat saja, sebagai pengetahuan saja, tapi untuk dipraktekkan. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-24. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqulu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Wa idza amsa qala mithlu dhalika illa annahu qala wa ilaikal masir. Akhrajahu al-arba'atu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ashabus Sunan yang 4 tadi itu. Ya, Ashabus Sunan al-arba'ah. Ya, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Hadis ini adalah haditsun hasan. Ya, haditsun hasan. Hadis hasan adalah salah satu kategori hadis yang makbul, yang bisa diterima, dijadikan sebagai dalil, karena hadis itu ada hadis makbul ada 2, sahih dan hasan. Ya. Sahih dibagi menjadi 2, sahih ada sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Ya. Hasan juga demikian. Hasan li dzatihi wa hasan li ghairihi. Yang mana empat-empatnya ini adalah bisa digunakan sebagai dalil dan sebagai dasar. Baik, ikhwati azakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu min adhkaris sabah wal masa, di antara doa-doa pagi dan petang. Ya, di antaranya ini, ya. Di antaranya hadis yang kita baca ini. Apa doa-doa di antara adhkaris sabah wal masa? Ya, hadis yang kita baca ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqulu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengkisahkan kepada kita, karena beliau ini adalah orang yang salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mulazamah pada Rasulullah SAW. Ya, kemana saja, ya, digandengi terus. Belajar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk ashabus suffah. Ashabus suffah ini para sahabat yang yakni fakir, ya, yang makannya itu apa adanya. Ya, termasuk adalah Abu Hurairah ini. Beliau masuk Islam pada tahun berapa? Tahun yang ke-7, Amul Khaybar. Ya, Amul Khaybar. Datang pada Rasulullah SAW, ya. Kemudian belajar pada Rasulullah SAW kurang dari 4 tahun. Tapi beliau hebat ini. Ya. Kalau beliau mendengarkan dari Rasulullah SAW tidak lupa lagi. Ya. Paling banyak para sahabat Rasulullah yang mengatakan hadis adalah beliau ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa hadis? Ada yang ingat? Zakir nih, berapa? 5.000? Masya Allah, 5.000 betul. 5.000 berapa? 5.000 tepatnya 5.374 hadis. Yang mana beliau ini la yaqra wa la yaktub. Beliau ini tidak membaca dan tidak menulis, sesuai dengan pengakuan beliau sendiri. Ya. Seandainya beliau menulis dan membaca, wow, apa? Ya. Wa ma yaqra ma yaktub. Ya. Dan
Lakin kalau membaca, mendengarkan dari Rasulullah SAW, mancep langsung. Subhanallah. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda'. Ya. Nah, beliau ini mengkisahkan kepada kita bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbah yaqul. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila asbah ay dakhala waktu sabah. Ya, waktu pagi. Ya, ini ba'dal fajr. Ba'dal fajr. Ya. Baik, idza asbaha yaqulu, beliau ini apabila di waktu pagi beliau membaca doa berikut ini. Ya, ini di antara doa-doa azkar sabah wal masa. Bukan semuanya. Kalau antum ingin semuanya, ya lihat buku-buku yang khusus mempelajari doa-doa azkar sabah wal masa. Ya, seperti Hisnul Muslim itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hisnul Muslim karangan Dr. Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimanallah wa iyyahu. Ya, salah satu buku beliau alhamdulillah pernah saya terjemahkan zaman Bayan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, atas perintah beliau sendiri. Pernah ketemu pada musim haji, ya saya awalnya mau terjemahkan beliau Syurutud Du'a. Kata beliau jangan buku itu, buku satunya saja buku saya, yaitu Bayan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada qabla zawaj ya, sebelum saya nikah, ya saya terjemahkan, ya kemudian dicetak seperti di Indonesia, tapi saya tidak melihat wujudnya terjemahan itu. Sampai sekarang tidak melihat saya wujudnya. Ya, lakin Syekh saya setorkan kepada Syekh, ya setorkan sama Syekh, ini terjemahan saya. Itu zaman, yakni qabla 20 sana takriban. Al-muhim saya cerita bahwasanya Hisnul Muslim adalah salah satu buku yang bagus sekali untuk yakni tentang doa-doa azkar sabah wal masa. Ustaz Yazid Jawa juga memiliki buku itu. Ya, juga terjemahkan bagus sekali, ya kan? Al-muhim ini di antara doa-doa sabah wal masa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni asbahna. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, sesungguhnya dengan Engkaulah, ya, dengan kekuasaan Engkaulah, dengan kekuasaan-Mu kami bisa, ya, hidup di waktu pagi ini. Wa bika amsayna, ya, dan dengan rahmat Engkaulah aku masuk di waktu sore. Wa bika nahya, dan dengan rahmat-Mu pula aku bisa hidup, ya. Wa bika nahya, ya, dengan rahmat-Mu pula kami bisa hidup. Wa bika namut, ya, dan dengan rahmat-Mu pula kami akan mati, ya. Wa ilaikan nusyur, dan kepada Engkaulah kami akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza amsa qala mithla dzalika, dan apabila masuk waktu sore, amsa ay dakhala waqtul masa, apabila waktu sore beliau membaca semacam itu, qala mithla dzalik, bacaannya sama dengan itu, ya, cuma diganti, yaitu illa annahu qala wa ilaikal masiru. Jadi bacanya bagaimana? Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masiru. Itu kalau dibaca waktu sore, ya. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah ya Allah, ya, tempat kembali. Al-masiru ini disebutkan di sini ay al-marja'u wal amalu bil ba'thi wal ma'alu bil ba'thi, yaitu tempat kembali, ya, setelah kebangkitan. Ya, ikhwati azakumullah, hadis ini adalah haditsun hasan, dan kapan dibacanya disebutkan di sini al-haditsu dalilun ala istihbab dzikrillah ta'ala bi hadhihi sighati fi sabah wal masa'i. Hadis ini menjelaskan kepada kita sebagai dalil, yaitu anjuran untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ini, yakni sighah, dengan bentuk semacam ini fi sabah wal masa'i, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Kapan waktunya? Disebutkan di sini. Wa dzalika fi ma baina salatil fajri wa tulu'i syamsi. Di waktu pagi dibaca, yakni antara salat subuh sampai, ya, tulu'ul syams, yaitu sebelum terbitnya matahari. Ini pada waktu pagi, ya. Waktu sore bagaimana? Wa ma baina salatil asri wa ghurubis syamsi. Sedangkan waktu sorenya di waktu, yaitu setelah salat asar, ya,
sampai sebelum tenggelamnya matahari. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Ini diantara doa-doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dan di waktu sore. Maka hendaknya kita berupaya untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kabeh ya Ustaz, sak mampu nih. Ya, kan tidak semuanya kan banyak itu memang doa-doa azkar sholawat kasa yang sebisanya. Ya kan? Semampu kita. Ya, kalau bisa alhamdulillah, sempurna, alhamdulillah wa biha wa ni'mah. Ya, tapi kalau tidak bisa misalkan masyghul wala apa, ya. Jangan tidak. Hatta semampu kita. Semampu kita. Ya. Jangan lupa kalau pagi itu mengucapkan apa di antara doa-doa subuh. La ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah. Ya, 100 marrah. Ya, tidak akan tidak didekati oleh syaitan mulai pagi itu sampai sore. Ya. Kalau dibaca waktu sore demikian pula tidak akan didekati oleh syaitan mulai sore itu sampai pagi. Subhanallah. Ya. Baik, jazakumullah barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya yang merupakan hadis yang terakhir mungkin pada kesempatan baik ini, ya, yaitu qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu an Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar muttafaqun alaihi. Hadits sahihun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis ini menjelaskan tentang jawami'ud doa yang disebut dengan doa sapu jagat kata orang. Ya, doa sapu jagat. Ya, doa yang paling kompleks ini doa ini. Ya, doa yang hendaknya kita panjatkan selalu. Ya, baik. Dari sahabat yang mulia yaitu Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana aktsaru du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, kata Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu an, siapa beliau ini? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah khidmah pada Rasulullah selama berapa tahun? 10 sanawat, 10 tahun beliau khidmah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisahkan pada kita, karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa-doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya yakin-yakinnya Bapak semuanya sudah hafal doa ini. Ya. Doa sapu jagat. Ya. Kata orang demikian. Doa sapu jagat. Al-muhim doa ini ya yaitu Rabbana, wahai Tuhan kami, atina bermakna atina, berikanlah kepada kami. Atina bermakna atina, berikan kepada kami. Fid dunya hasanah, ya, kebaikan di dunia ini. Ya, kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, demikian pula berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, peliharalah kami dari azab neraka. Doa yang kompleks sekali. Apa yang dimaksud dengan hasanah fid dunya? Ya. Hasanah fid dunya disebutkan di sini ada khilaf di antara para ulama mentafsirkan ya hasanatud dunya. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama disebutkan di sini, pertama itu al-afiyah. Ya. Afiyah. Al-afiyatu was-sihhatu wa kafaful mali. Itu afiyah, kesehatan dan kecukupan harta benda. Ya, dikatakan oleh Qatadah. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri, ya, Al-Hasan ibn Abi Hasan mengatakan yang disebut dengan hasanah fid dunya itu adalah al-ilmu wal ibadatu. Ilmu dan ibadah. Ya. Wakila, pendapat yang ketiga, al-mar'atul hasna, itu perempuan yang cantik, perempuan yang elok. Ya. Kemudian beliau menyebutkan was-sahih alhamdu 'alal umum. Yang betul adalah yakni kebaikan di dunia itu adalah sifatnya umum. Kenapa? Karena ini adalah di dalam doa itu adalah nakirah, li'anna nakirah fi siyaqid du'a 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Nakirah. Sehingga ini adalah nakirahnya mencakup semuanya secara
secara umum, ya. Jadi yang dimaksud dengan hasanah fid dunya, hasanah kamilah, yaitu kebaikan yang sempurna, ya. Al hasanatul kamilah fid dunya, yaitu di dalam dunia. Ya. Mencakup apa? Fa yashmalu kull matlubin dunyawiyyin min afiyatin wa dar rahbatin wa zaujatin hasna wa rizqin wasi'in, ya. Jadi mencakup kebaikan yang sempurna ini adalah mencakup apa? Segala sesuatu yang dicari urusan duniawi, baik itu afiat, ya, rumah yang nyaman, zaujat hasna, istri yang cantik, wa rizqin wasi'in, rizki yang luas, wa ilmin nafi'in, ilmu yang bermanfaat, wa amalin salihin, amal yang saleh, wa markubin atau markabin hani'in, ya, tunggangan yang nyaman, wa thana'in jamilin, pujian yang bagus, ila ghairi dalika. Jadi mencakup semuanya. Ya, segala sesuatu yang baik itu adalah termasuk apa? Hasanatud dunya, ya. Baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa itu hasanatul akhirah? Disebutkan di sini wa hasanatul akhirati dukhulul jannati. Allah menjamin ada. Semoga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai penghuni surga. Jadi hasanah fil akhirah yaitu dukhulul jannah, masuknya seorang dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsanuha an-nazar ila wajhillahil karim, ya. Kemudian beliau berdoa, ja'alana Allahu minan nadhirina ila wajhil karim. Yang paling baik dari masuknya surga itu, masuk surga adalah baik, ya kan? Tapi yang paling indah, yang paling bagus dari masuk surga, an-nazar ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berdoa semoga kita semuanya jadi orang-orang yang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa ini? Lil muttaqin. Ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Karena memang surga ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa saja. Ya kan? Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang berseri-seri, yang ganteng-ganteng, yang ahlul jannah, ya kan? Mereka ila rabbiha nadhirah. Wajah yang ganteng-ganteng itu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Masuk surga adalah nikmat, tapi ada nikmat yang luar biasa, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia mustahil melihat Allah, tapi nanti di akhirat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi azakumullah, jadi itu adalah hasanah, ya, hasanah fil akhirah. Wa tawaba'a dzalika min al-amni min al-faz'il akbari fil 'arasati wa taysir al-hisab wal 'afwi min Allah wa ghairi dzalika min umur al-akhirati. Ya, termasuk dari hal itu adalah yaitu yang bersangkutan dengan itu, yaitu dengan keamanan dari hal yang sangat menakutkan di mahsyar, ya kan? Wa taysir al-hisab, dan dimudahkan hisab, perhitungan, wal 'afwu min Allah, dan ampunan dari Allah, wa ghairi dzalika min umuril akhir, dan yang lainnya dari urusan-urusan akhir. Semuanya tercover dalam ungkapan apa? Wa fil akhirati hasanah. Kemudian yang ketiga, wa qina adzaban nar, ya. Ai ihfadna wa ajirna min adzabin nari. Jagalah kami, lindungilah kami dari azab neraka. Wa dzalika bi taysiri asbabin najati, yaitu dengan mudahkannya sebab-sebab keselamatan. Minha fid dunya, di antaranya adalah di dunia ini, min istinabil maharimi wal athami, di dunia itu dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, wa tarki syubhati wal harami, dan meninggalkan syubhat dan yang haram. Karena memang di dunia ini adalah penentu kita. Kalau dunianya bagus, pasti nanti di akhirnya bagus, pasti itu. Ya, amalnya memang di dunia ini. Di akhirat tidak ada amal. Hatta sajidatain, rokaatain, maaf di akhirat tidak ada. Ya, sekarang, al-an di dunia ini. Nanti balasannya nanti di akhirat. Ya, amal di sini, al-an. Tidak pakai ditunda-tunda. Bukro, maafi bukro, maafi. Tidak ada. Mengandai-andai itu adalah syaitan. Ya, tidak boleh kita
yakni besok saja. Kata Abdullah bin Mas'ud, idza asbahta fala tantazil masa. Apabila masuk pagi jangan masuk dengan menunggu waktu sore. Wa idza amsayta fala tantazil subah. Apabila sudah masuk sore jangan menunggu besok wis bukro wis. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh menunda-nunda. Al-an ya, sekarang waktunya amal. Ya, waktunya amal. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Di sini hadis ini ya doa tadi itu ya juga dibaca ketika apa? Tawaf. Baina rukun yamani ya sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah, jangan ditambah-tambah sudah. Wa qina adzabannar. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya hayyu ya qayyum. Ada semacam itu. Tambah-tambahin. Anta a'lamu min Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu lebih pandai daripada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Titik. Diulang-ulang sama pokoknya antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad 2 kali, 20 kali terserah, pokoknya dari sini sampai sini. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kata Imam Syafi'i rahimanallahu wa iyyahu, disebutkan di sini. Qala Imam Syafi'i, wa hadha min ahabbi ma yuqalu fi at-tawaf ilayya wa ahabbu an yuqalu fi Makkah. Kata Imam Syafi'i rahimanallahu wa iyyahu, doa tadi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini adalah ucapan yang paling aku cintai ketika tawaf. Ya. Wa ahabbu an yuqal fi Makkah, dan yang paling aku cintai diungkapkan di tempat yang mulia, yaitu Makkah. Ya. Qad jazakumullah, barakallahu fikum. Hadis ini disebutkan di sini, ya. Fil hadits dalilun ala istihbab wa fadl du'a bi haula'i da'awatil 'azimah. Ya. Hadis ini menunjukkan yaitu anjuran untuk dan keutamaan doa yang bagus ini dengan ungkapan-ungkapan yang atau doa yang agung ini. Li'annaha min jawami'id du'a, ad-du'a allati tatadammanu khairid dunya wal akhirah. Ya, karena doa tersebut mencakup yakni doa yang sangat kompleks untuk mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Doanya apa? Doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Ini mungkin sebagai muqaddimah ya, sebagai wa min absalah selama libur ya. Insyaallah bi'idznillah taala tinggal beberapa hadis dalam bab jami ini, kurang lebih 5 hadis. Semoga pertemuan depan bisa khatam ya, dan setelah itu kita akan melanjutkan di bab yakni kitab Thahar ya, bab Thahar dari awal, karena kita mulainya kan dari akhir ini. Kitab Jami ini yang paling akhir dalam Bulughul Maram ya. Barakallahu fikum, sampai di sini mungkin ya yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada beberapa menit mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhal. Bismillah. Nah, mengenai bisa melihat wajah Allah itu. Nah, apakah semua penghuni surga itu bisa melihat atau tidak semua? Nah, semuanya. Nah, disebutkan dalam hadis bahwasanya Anda seakan-akan melihat kama tarawna ru'yatal hilal, seakan-akan Anda melihat ini apa itu bulan purnama. Nah, la tudhamuna fi ru'yatihi. Kalau desa-desaan, mana sih desa-desaan untuk melihat bulan purnama? Tidak ada. Ya kan, saat dunia melihat bulan purnama tidak ada yang desa-desaan. Semacam itulah diumpamakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahwasanya semua orang-orang muttaqin ahlul jannah akan melihat Allah SWT seperti Anda melihat bulan yang tidak berdesak-desakan. Ya, lain kalau mungkin orang maaf, ini sebagai pendekatan pemahaman saja. Kalau di lapangan semuanya ada orang muncul, mana orangnya, misalkan. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala akan muncul yang semuanya melihat, semuanya ahlul jannah melihat semuanya, tidak berdesak-desakan. Sebagaimana Anda melihat bulan purnama tidak berdesak-desakan, semacam itulah. Ini takribul faham. Rasulullah SAW memberikan yakni pendekatan pemahaman kepada kita bahwasanya semuanya ahlul jannah akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Ayat tadi itu dalam surat Al-Qiyamah, wujuh yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ila itu dalam bahasa Arab, ila nadhara ila itu melihat dengan iyanan,
melihat dengan mata kepala telanjang, ya, melihat langsung pada Allah SWT, ya, ila rabbiha nadhira, ila nadhara, ila dalam bahasa Arab adalah melihat dengan mata kepala langsung, ya. Itu semuanya janji Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Lil muttaqin faqat, ya, khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Taala min ahli jannah, amin ya rabbal alamin. Terakhir mungkin silakan Bapak, maaf. Ustaz, Abdul mana Ustaz, orang kurban itu menyebutkan hamba Allah atau menyebut namanya? Boleh Anda menyebut hamba Allah atau nama Allah SWT Maha mengetahui, ya. Fulan bin fulan, ya kan, atau hamba Allah. Kalau mungkin misalkan takut riya dan sebagainya, halas hamba Allah, halas hamba Allah, ya. Kan kita kan dengan keluarga. Nah. Kurban itu. Iya, ya boleh, tidak ada masalah. Ya, antum menyebutkan hamba Allah atau fulan bin fulan misalkan, ya kan, ini untuk saya dan keluarga saya, tidak apa-apa. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Ya, semoga. Baik, paling akhir ya. Ibu ini. Terkait sama ibu di luar ya, di luar topik hari ini. Nah, Terkait doa Rabbi fil walidayya. nah, Itu dihususkan orang tua kita atau turunan ke atas, Ustaz? Karena kalau kita doa Rabbi fil kan, kalau kita berharap untuk orang tua kita, berarti kan turunan ke atas akan potong, Ustaz. Jadi kayak walidati masih doain kalau punya jida dan nah. karena kan pada waktu Allah nggak ada kan terputus doa ke atas, apa doanya khusus orang tua atau turunan ke atas, Ustaz? Baik, wallahu taala a'lam. Yani secara zahir dari doa itu adalah yani lil walidain, ya kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Di antaranya wa waladin salihin yad'u lahu. Ya, waladin salihin yad'u lahu. Yani walad yang saleh, ya, akan mendoakan kepada kedua orang tuanya. Orang tua ini apakah termasuk jin? Ya mudah-mudahan itu kita berharap, ya kan? Al-amru wasi', yani Allah Taala, rahmat Allah Taala sangat luas sekali, bisa mencakup ajdaduna wa ummahatuna, jaddatuna, bisa nenek kita atau kakek kita, ya kan? Yani Allah Taala Maha, yani rahmah, rahmatullah Taala wasi'ah, rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sangat luas sekali. Ya, kita berharap semacam itu. Ya, jin kita juga banyak jasanya pada kita misalkan. Nenek kita juga banyak jasanya pada kita. Semoga itu adalah termasuk adalah, ya, karena disebut yani jin. Ya. Jin itu adalah kakek. Tapi bapaknya jin apa? Ya jin juga dalam bahasa jin. Ya kan? Demikian. Wallahu a'lam. Ya. Wal afu minkum, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.